Selanjutnya untuk Pastor Wilson, kami persilahkan Pastor, silakan. Selamat Sabat, selamat malam. Selamat malam, pagi. Kayaknya thank you. Kayaknya nggak baik kalau kesaksian ditunda, Brandon. Saya tahu udah direkam, tapi kalau ditunda itu ada gimana ya? Nanti udah dingin gitu, makanannya udah dingin. Ya, apalagi baru pasti ada yang hangat nih mau di-share. Nggak apa, nggak apa. Kita topik ini bisa ditunda malah, bisa ditunda minggu depan. Kesaksian lu. Nanti kita adjust bagian firmannya, nanti kita adjust, bisa kita adjust. Ini bagian pertama, nanti dibuat bagian apa. Oke, Pastor bisa aja nih. Aku mungkin kalau mau boleh thank you ya Pastor sudah dikasih waktu kesaksian. Eh, aku cuma mau bersyukur aja sih sebenarnya karena 1 minggu ini bahkan 2 minggu terakhir memang di kantorku nih lagi pada kena COVID. Bahkan itu bisa dibilang karyawan kita memang nggak banyak di kantor, tapi bisa dibilang 60%-nya lagi pada isoman semua nih. Dan Hmm. aku benar-benar khawatir juga karena ya kita beberapa kali ketemu gitu ya dengan orang-orang kantor. Apalagi ditambah hari Selasa sama Rabu kemarin secara dadakan aku ada ditugaskan ya oleh kantor ke luar kota, ke Batam. Dan itu aku bertiga sama orang kantor. Di situ aku seneng-seneng takut juga ya, senangnya oh iya keluar kota gitu ya, walaupun itu untuk kerjaan, tapi takutnya ini COVID lagi pada tinggi, orang-orang lagi pada kena, aku takutnya kita penerbangan ke sana, kita keluar kota, dan aku juga nggak tahu tadinya kondisi di Batam itu COVID-nya seperti apa, takutnya pulang-pulang malah bawa virus, apalagi di rumah nih ada mama, ada papa, ada Marlon, Marco gitu ya, itu yang aku takutin. Tapi semua berjalan dengan lancar di Batam, pekerjaan ya sambil jalan-jalan juga. Habis itu kita pulang ke Jakarta, aku langsung swab. PCR dan eh, puji Tuhan hasilnya negatif. Aku udah takut karena aku mikir kayaknya ya walaupun aku nggak ada gejala tapi orang-orang kantor juga rata-rata pada nggak ada yang ada gejala dan ada yang nggak ada gejala tapi positif gitu ya. Jadi aku udah sempat takut apalagi naik pesawatnya rame kemarin pulang pergi, udah normal soalnya semuanya penerbangan. Jadi aku sempat khawatir tapi eh, memang sebelum swab aku berdoa lagi ya, bahkan sambil di swab aku sambil aduh Tuhan tolong yang udah basic colok nih tolong supaya nggak ada virus gitu ya. Tapi puji Tuhan pas udah PCR nggak positif, negatif. Tapi aku masih dihimbau untuk kantor untuk PCR lagi 2 hari ke depan karena bisa jadi memang kalau baru berpergian pulang mungkin virusnya memang belum ada, tapi nanti mungkin akan baru bisa positif mungkin setelah beberapa hari. Jadi memang nanti aku akan PCR lagi. Tolong didoakan supaya tidak positif sehingga aku nggak ikutan dengan orang-orang yang lain, orang-orang kantor lagi pada positif. Aku juga sekarang jadi kerjanya di rumah terus selama beberapa minggu ke depan juga. Semoga nggak kenapa-napa. Tapi sejauh ini, puji Tuhan aku dalam kondisi yang baik, tidak ada gejala apa-apa. Jadi ya itu aja sih aku mau saksikan. Aku bersyukur udah diberikan kesehatan di tengah situasi yang lagi naik ya COVID-nya di Jakarta nih khususnya juga nih yang lagi parah-parahnya. Itu aja sih Pastor yang aku mau saksikan. Terima kasih. Udah lega juga, saya juga dengar enak ya, supaya malam ini kita semua bukan hanya membagikan tapi kita diberkati ya, karena saya juga senang sekali dengar kesaksian ya, baik yang dadakan atau yang biasa-biasa aja, semuanya ini memberikan warna sendiri ya untuk iman kita. Saya percaya dalam situasi apapun kita berada, kalau kita berani bersaksi, kita membawa iman kita dalam setiap keadaan kita, Tuhan memperkaya kita ya, Tuhan memperkaya kita baik yang kita baru kuliah, kita dalam pekerjaan, dalam sebuah aktivitas, bahkan dalam keseharian kita, Tuhan pasti akan menguatkan iman kita. Jadi saya masih ingin melanjutkan topik yang minggu lalu, kenapa? Karena
sebuah sebuah kebiasaan rohani untuk membangun atau memberikan keteduhan atau ketenangan jiwa itu tidak mudah, ya. Karena saya pribadi sebagai seorang Kristen yang sudah lama hidup di eh, pelayanan Kristen, saya sadar itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Karena begini, orang Kristen itu bukan otomatis kita langsung dilindungi, langsung merasa baik, langsung langsung menjadi seperti apa yang Tuhan mau, ya. Kita tahu sendiri pelajaran sekolah sahabat, Bible study kita mengatakan bahwa semua itu melalui proses, ya. Nggak ada yang baik. Bahkan dengar ini, murid Yesus sendiri yang sudah meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus masih menghadapi masalah. Jadi saya nggak tahu kalau kita sudah seperti murid Yesus, ya. Kita udah tinggalkan semua nggak untuk ngikutin Yesus. Tapi murid Yesus saja yang sudah melakukan apa yang Yesus lakukan masih nggak mengerti, masih nggak menyadari. Ada banyak hal yang mereka tidak pahami, ya. Tapi saya percaya dengan zaman kita sekarang, dengan akses yang kita punya, dengan privilege yang kita punya, dengan membaca kitab, merenungkannya, saya percaya bahwa ada berkat khusus yang Tuhan berikan pada kita dalam mendapatkan keteduhan hati, ya, atau ketenangan jiwa. Saya mau kita coba baca dan renungkan di salah satu Mazmur favorit saya, ya. Kalau mungkin orang bisa katakan Mazmur 23 nanti, ya, kayak Baby tadi seru banget ya dengerinnya, ya. Kalau next time, kalau kita nggak bisa ajak orang untuk ke Bible study, nggak bisa ajak orang ke Bible camp, kita bawa, ya, kita bawa apa yang kita dapatkan di Bible study sekarang ke mereka, ya. Menurut saya, goal saya, tujuan saya sebagai seorang Kristen itu simple, supaya orang bisa membaca, mendapatkan berkat Tuhan sendiri dari Alkitab. Itu tujuan saya sebagai Kristen. Kenapa saya jadi pendeta? Supaya setiap orang yang saya temui, mereka punya keahlian, mereka punya kerinduan, dan mereka mendapatkan apa artinya itu berkat Tuhan sendiri. Ya, jadi kita, Brandon ya di sini, Miu, Krista, Baby, kita nggak bisa selama-lamanya disuapin mulu. Kita harus belajar untuk melakukan itu sendiri. Meskipun pendeta atau pemimpin gereja akan terus memberikan tuntunan, tapi masing-masing kita harus membangun resiliensi atau ketahanan kerohanian kita dengan diri sendiri. Jadi apa yang saya ajarkan minggu lalu atau saya sharing minggu lalu sama minggu ini semua adalah hal-hal yang dapat membangun kerohanian kita, ya, khususnya bagaimana kita mendapatkan soul rest, mendapatkan ketenangan hati. Coba kita buka di Mazmur 139. Mazmur 139, saya bisa mungkin share screen biar kita bisa sama-sama renungkan, baca, kita selidiki sama-sama, ya, Mazmur 139. Atau mungkin hostnya boleh bantu, atau kalau nanti sudah bisa, sudah dibuka, ya, Mazmur 139. Seperti biasa, saya akan baca berapa ayat, nanti yang tersentuh, yang terjamah, yang mau baca beberapa ayat, silakan, ya, ngalir aja. Mau baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, di sini nggak ada monopoli, nggak ada paksaan, semua sukarela, silakan baca, ya. Tapi Mazmur kita, pasal yang kita tekankan, kita mau bawa sekarang ialah 139, ya. Masih ada ingat pasal yang minggu lalu? Apa yang kita bahas minggu lalu, ya? Kalau udah ada jawabannya boleh diketik, ya, di chat box. Ntar kita mencoba gabungkan, ya. Saya mulai, ya. Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3,
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atas. Ayat yang ke-6, ada yang mau baca? Saya baca, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, ada yang boleh baca? Mungkin aku baca lagi, ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpang-penumpang darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau, dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang benci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini ayat-ayat terakhirnya ini adalah sebuah lagu favorit saya juga ya. Di lagu Indonesia, Selidikilah Aku. Sekarang saya mau tanya, kenapa pasal ini menjadi salah satu pasal favorit kebanyakan orang, khususnya untuk mendapatkan ketenangan hati, untuk mendapatkan kedamaian? Ada mungkin bisa bereaksi, ada apa dengan pasal ini? Kayaknya kalau di pasal ini kita kayak merasa kita ini ya, sudah banyak dosa, sudah banyak kesalahan, dan kita minta Allah atau minta Tuhan untuk memperbaiki kita atau tuntun kita gitu ya, supaya ke jalan yang benar. Betul. Kita sudah peka ya, menjadi peka dan melihat bahwa
Satu-satunya jalan untuk melewati semua ini adalah jalan Tuhan, jalan kebenaran. Tapi kalau kita bayangkan lagi, pas Mazmur pasal 139, ini adalah hal yang terakhir yang manusia akan lakukan. Hal yang manusia akan lakukan terakhir ialah untuk mengakui dan menyadari. Pernah nggak kita pikirkan itu? Kita manusia, dari kecil kita tuh diajar untuk berdalih ya, diajar untuk berbicara, diajar untuk tidak mau jujur dengan apa yang kita hadapi. Apalagi filsafat, ajaran-ajaran yang nggak kita sadar telah mempengaruhi pikiran kita bahwa setiap kali manusia dalam kesulitan, ya, kita selalu diajarkan untuk mencari jawaban itu ada dalam diri kita. Ini sama sekali berbeda dengan apa yang kita katakan. Jawaban, solusi, kedamaian itu tidak ada dalam pikiran manusia. Tidak ada dalam isi hati manusia. Tidak ada manusia yang bisa sanggup untuk menghasilkan atau memproduksi kedamaian atau ketenangan hati. Ya, kalau Brandon di sini, saya nggak tahu seberapa cemasnya atau seberapa takutnya, seberapa susahnya yang Brandon atau teman-teman di sini hadapi setiap saat. Tapi setiap kali kita melewati sesuatu, semua yang kita takutkan, semua yang kita ragukan itu nyata. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya cara, apakah kita sudah temukan jalannya supaya kita mendapatkan ketenangan hati? Ayat ini, pasal ini menjadi sebuah tempat perlindungan kita. Ayat ini menjadi sebuah bukti bahwa jawaban yang manusia cari selama ini tidak ada di dalam manusia. Jawaban yang selama ini kita cari itu ada di luar manusia. Jadi Alkitab selalu konsisten mengajarkan bahwa untuk mencari ketenangan itu jangan melihat ke dalam, tapi lihatlah ke atas. Lihatlah dan pandanglah Tuhan. Sinar yang bersinar itu bukan ada dalam tubuh kita. Ya, saya jadi ingat, nggak tahu kalau kita masih ada yang pernah tahu film ini ya, film Sensei ya, dulu tuh film saya masa kecil ya. Jadi filmnya itu tentang anime, film manga tentang zodiak. Nggak tahu kalau pernah dengar ya, atau pernah nonton, mungkin beda zaman kita kali ya. Zaman saya waktu awal tahun 2000-an itu nontonnya seperti itu ya. Dan saya nggak sadar waktu saya nonton film-film seperti itu, film itu mengajarkan bahwa ada alam semesta dalam tubuh kamu. Kamu ini memiliki potensial yang besar. Jadi kita nggak sadar bahwa dunia itu mengajarkan kita, ya. Tapi Alkitab itu memberikan sebuah jawaban yang sama sekali terbalik dengan apa yang mereka ajarkan. Alam semesta itu tidak ada dalam pikiran kita, tidak ada yang ada dalam pikiran itu tidak ada apa-apa, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menyangkal diri kita. Inilah sebuah seni kekristenan, ya. Jangan lupa, menyangkal diri adalah sebuah seni kekristenan. Kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang sejati, hanya satu keahlian yang bisa kita lakukan, menyangkal diri kita. Ya, kalau kita mau dicobai, kita coba sangkal diri kita, kendalikan kita punya emosi, nafsu. Kalau kita sudah mau dites sama orang, diuji amarah kita, ya sama seperti saya seringkali Tuhan izinkan saya untuk diuji lagi, amarah saya diuji lagi. Sebagai seorang Kristen, satu aja keahlian kita perlukan, yaitu menyangkal diri kita, menahan diri, mengendalikan diri. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan ketenangan hati, Tuhan katakan mulailah dari menyangkal dirimu. Ada banyak yang bisa kita lakukan dengan bantuan Tuhan untuk menyadari bahwa ketenangan hati itu bukan dicari di dalam, tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan. Coba kita sedikit selidiki lebih dalam ya. Lihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ayat yang kelima. Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan, engkau mengenalku dan
menyelidikiku. Jadi cara menyangkal diri itu ialah dengan menyadari bahwa Tuhan lakukan apa yang Dia sedang lakukan. Jadi kalau kita mau mendapatkan keterangan hati, hal yang pertama itu ialah kita menegaskan kembali kepada diri kita bahwa Tuhan, Engkau Maha Hadir. Tuhan, Engkau Maha Penyayang. Dan Engkau akan melakukan apa yang Engkau harus lakukan. Yaitu pertama-tama Engkau akan menyelidiki aku. Tapi kalau kita melihat pengetahuan ini, ya, kalau kita melihat pengertian ini, sebenarnya ini menakutkan ya. Saya nggak tahu kalau bagaimana teman-teman di sini memikirkan ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebenarnya kalau bayangin ya, kalau orang yang kita sayangi gitu ya, orang yang dekat sama kita akan melakukan hal seperti ini namanya stalking ya, kalau bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa kalau ada teman yang punya yang dekat sama kita tapi dia mengetahui semua kita lakukan itu seperti nggak mungkin. Kita nggak pernah bisa memahami itu. Tapi ayat ini mengatakan bahwa inilah kenapa manusia takut datang ke Tuhan. Kalau pelajaran sekolah sahabat kita tentang cawan lebur, kenapa manusia takut sama ujian? Karena kita tahu kalau Tuhan kita itu mengetahui kita semua. Ya, pernah ingat ya, kalau ada satu kelas di mana kita tuh nggak bisa nyontek ya, pernah nggak tahu kalau teman-teman bisa relate ya, karena kita tahu, waduh nggak bisa nyontek di kelas ini gurunya ahli banget, dia tahu banget apa yang kita buat ya. Tapi ada juga beberapa guru yang dia nggak peduli juga kok kita buka buku juga di belakang atau di bawah, kita ke WC bawa jawaban juga dia nggak peduli. Itu salah satu alasan kenapa manusia takut sama ujian. Kenapa kita takut sama penghakiman? Karena kita tahu, Tuhan itu tahu. Jadi kalau kita lagi gelisah, lagi nangis, lagi bingung, lagi sendirian khususnya, dan kita mau mendapatkan ketenangan hati, langkah pertama itu ialah menegaskan kembali bahwa Tuhan, Engkau tahu arti dan apa yang sedang terjadi saat ini. Engkau tahu bahwa apapun yang aku lakukan saat ini, Engkau mengenali langkah-langkahku. Ini langkah pertama yang sangat penting. Karena gini loh, kebanyakan orang ketika mereka sedang sedih, gundah, lagi gelisah, lagi bermasalah, gantinya kita harusnya menyangkal diri kita, kita malah menyangkal Tuhan. Kita lihat orang-orang yang frustrasi, depresi, hal yang pertama yang mereka lakukan ialah mereka menyangkal Tuhan. Tuhan, kenapa kau buat seperti ini? Kenapa kau izinkan hal ini terjadi? Ini namanya menyangkal Tuhan. Jadi kalau kita nggak menyangkal diri kita bakal menyangkal Tuhan. Itu aja yang kita nggak sadari. Secara default, seperti HP kita. Setting kita tuh, settingan manusia itu, kalau kita nggak belajar dengan anugerah Allah untuk menyangkal diri kita menyangkal Tuhan. Ya, kenapa sih Tuhan dari satu tingkatan ke tingkatan lain selalu ada masalah? Waktu dulu SMA kayaknya masalahnya nggak separah ini. Waktu saya kuliah, kayaknya masalahnya ada tapi kau berikan aku Tuhan solusi. Waktu saya udah kerja, kau berikan aku masalah. Sekarang saya udah kawin, Tuhan kasih masalah lagi yang baru. Jadi kita nih masalahnya beda-beda ya. Mungkin ada yang dulu saya masih ingat waktu saya masih SMA tuh saya takut banget sama nilai, takut setakut-takutnya. Ya, saya punya rumah tuh di sebelah sekolah ya. Nanti Brandon bisa tanya sama Timi di mana rumah saya. Rumah saya tuh di sebelah sekolah. Sampai saya takut pulang, saya takut pulang rumah, tahu nggak? Padahal rumah saya tuh di sebelah sekolah, jadi saya tinggal aja di sekolah, nggak pulang rumah saya padahal pasti sebelah, temboknya satu sama sekolah. Itu saking saya takut, ya. Itu saking saya takutnya. Jadi ketika saya takut, saya tertekan, saya menyangkal Allah. Tapi kalau kita mau belajar dari ayat ini,
Kita harus belajar sakal diri kita dengan malah menegaskan, menguatkan dalam pikiran kita bahwa memang ini akan Tuhan lakukan. Tuhan tahu apa yang Tuhan Tuhan tahu apa yang aku hadapi saat ini. Tapi masalahnya kalau kita lagi panik, sulit lakukan ini. Sangat sulit. Makanya ada Bible study. Supaya kita latih, kita tempa. Jadi gini teman-teman, di saat kemakmuran, disitulah kita menempa diri kita. Karena kalau udah di saat kesulitan, itu namanya mau nggak mau harus ditempa. Jadi kalau kita sekarang merasa, aduh pendeta malas lah Bible study, pendeta malas lah gereja, iya nggak apa-apa, saya nggak menghakimi juga. Anak muda zaman sekarang umur 20 sampai 40 itu banyak banget yang hilang dari gereja. Jadi kalau saya ketemu sama orang yang gak gereja, saya santai orangnya. Orang tahu kok di gereja saya, anak muda ketemu saya nggak pernah gereja, saya santai orangnya. Ya, tapi saya cuma bilang kalau saya ada kesempatan bicara, saya bilang sama mereka. Saya bilang gini, kalau kamu nggak gereja, kamu gak ada masalah. Saya bilang. Karena kamu akan lakukan sesuatu berdasarkan apa yang kamu tahu. Tapi kalau kamu gereja, saya nggak bilang kamu gak ada masalah. Kamu kan ada masalah juga, saya bilang. Tapi berbedanya ialah, kamu akan mendapatkan sebuah ilmu, pengetahuan, dan pemahaman bahwa apa yang kamu hadapi itu Tuhan izinkan untuk membentuk kamu. Jadi kamu bukan hanya dapat masalah, tapi Tuhan akan melakukan apapun yang akan dilakukan untuk upgrade kamu. Jadi saya bilang gini, kalau kamu ke gereja, ya Tuhan gunakan waktu itu untuk menempa kamu. Di saat kamu mikir, aduh bosan nih dengerin renungan pagi, aduh bosan nih dengerin renungan malam nih, aduh acara PA lagi, aduh yang khotbah ini lagi. Tapi kayak Baby tadi bilang, di saat-saat kita sedang dalam masalah sulit atau masalah tertekan, itu keluar, itu Roh Kudus. Jadi masa menabur itu adalah ketika masa tenang seperti ini. Kalau kita nggak sabar masa tenang seperti ini, nanti masa kesulitan kita diuji, kita akan ditemukan gagal. Pas nanti kita lagi butuh-butuhnya, aduh, waktu itu harusnya gue dengerin ya sekolah sahabat. Aduh, harusnya waktu itu gue dengerin tuh Bible study. Sekarang kok gue guna banget ya, padahal baru aja diputusin. Oh gitu artinya diputusin ya. Sepertinya seakan-akan dunia itu apa love and thunder lah kalau Thor bilang. Itu kayak udah berkecamuk ternyata. Saya nggak tahu dia di sini masing-masing kita punya, ingat ya, masing-masing kita tuh punya kelemahan kita masing-masing. Saya nggak tahu kelemahan Krista apa, saya nggak tahu kelemahan Brandon apa. Mungkin ada dari kita masalahnya itu ialah soal uang. Kalau kita udah nggak punya uang, kalau kita nggak ada uang, itu kita stres. Ada orang sebaliknya, kalau nggak punya pacar, nggak punya cewek, nggak punya cowok, itu stres. Ada orang banyak kelemahan dia, ya banyak, ada titik-titik tersendiri. Saya nggak tahu, coba cari tahu sendiri apa aja titik kelemahan kita. Tapi ingat, ketika kita sedang terjatuh atau terpelincir, ya, bahkan terperangkap dalam sebuah keadaan yang kita nggak bisa keluar, hal yang pertama untuk menemukan ketenangan hati ialah sadari pekerjaan Tuhan. Sadari dan terima pekerjaan Tuhan. Ya, saya nggak bisa bayangkan ya kalau kita semua betul-betul pahami doanya Yunus ketika dia ada di dalam perut ikan besar. Itu adalah salah satu doa pengakuan yang tertulus sepanjang Alkitab. Coba ntar baca lagi deh. Doanya Yunus di dalam ikan besar. Kadang-kadang manusia begitu ya. Kita baru belajar, baru peka ketika kita dalam masalah sulit. Jadi kita nggak bakal peka kalau nggak ada masalah sulit sebenarnya. Kalau kita sekarang lagi santai nih ya, kita nih kayak agak angin-anginan, malas-malasan itu wajar ya, karena kita nggak menyadari. Tapi bagi kita yang sudah melewati periode-periode yang sulit seperti Yunus atau tokoh-tokoh Alkitab lain, kita sadari bahwa kalau kita lagi sedang Bible study seperti ini, kalau kita sedang membaca kitab, kita diberikan kebebasan dan punya privilege sendiri, kita akan
syukuri itu. Kita akan syukuri. Kita akan syukuri bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Bahkan ketika sang pemazmur menyadari, dia katakan apa? Ini terlalu hebat untukku. Lihat ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Jadi ujung-ujungnya kalau manusia belajar menyangkal diri kita dan menerima pekerjaan Allah, kita akan menjadi kecil. Kita akan sadari bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya. Kita yang merasa tenggelam dalam emosi kita, dalam masalah kita merasa bahwa ternyata hidup gue nggak terlalu susah-susah banget loh. Pernah nggak di sini? Pernah mikir nggak teman-teman di sini? Kayaknya bukan gue orang yang paling menderita di dunia ini. Tapi kalau tadi saya ketika pertama kali baru kepikiran tadi kayak udah gue yang paling sial di dunia ini. Gak tahu deh kenapa gue dilahirkan dengan orang tua seperti ini. Seakan-akan semua hal dan bagian kehidupan itu adalah salah. Makanya Tuhan izinkan kita untuk mengambil langkah ke belakang, menghela nafas, dan menegaskan kebenaran itu. Mengganti semua kebohongan dalam pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu aja bisa kita buat. Tapi kayak tadi saya bilang, kita nggak bisa buat ini ketika kita lagi kesulitan, nggak bisa. Makanya ketika kita sedang belajar seperti ini, kita harus sungguh-sungguh lakukannya. Sungguh-sungguh kita baca, kita renungkan supaya apa yang kita tanam sekarang itu akan berbuah, ya, dan menunjukkan aslinya dan hasilnya pada saat kesulitan. Coba kita lihat ya. Ini ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12 itu adalah kembali sebuah penegasan. Nah, ayat 13 itu penegasan dari ayat-ayat sebelumnya ya, bahwa memang pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Nah, ayat 13 sampai ayat yang ke-17 ini mengenai kejadian kita. Jadi bukan saja kita menyadari pekerjaan Tuhan, tapi kita menyadari kejadian kita. Nah, apa artinya menyadari kejadian kita? Artinya bahwa kita mengenal bahwa kita ini adalah manusia biasa, ya, bukan manusia bodoh ya. Kalau ada band bilang manusia bodoh, meskipun saya suka lagunya, kita bukan manusia bodoh, kita manusia biasa. Ya, dikatakan bahwa apa? Tuhan, Engkau melihat kejadian hidupku, bahkan dari lahir. Dan aku bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur, ya, sangat bersyukur. Dan dikatakan di sini bahwa tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Semuanya apa yang aku lakukan itu Tuhan sadari. Luar biasa di sini, sangat luar biasa. Ya. Dan dikatakan bahwa betapa besar jumlahnya. Dan kita tutup penutupannya seperti ini. Sudah mau jam 9:30 ya. Ini penutupan yang hebat. Dikatakan seperti ini. Masakan ayat 21. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan. Dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Jadi setelah kita menyadari pekerjaan Tuhan, kita kembali lagi melihat kejadian kehidupan kita, ternyata masih banyak yang belum kita sadari. Terakhir ialah apa? Kita akui bahwa kita menjadi sama seperti Tuhan. Keharmonisan karakter kita, iman kita kepada Tuhan, itulah titik terakhir kita mendapatkan ketenangan hati itu. Ketika kita menyadari bahwa apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang aku kehendaki. Itulah sumber dan akhir. Kalau bus itu namanya terminal. Itulah adalah tujuan pelabuhan hati kita. Ketika kita menyadari bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah apa yang aku kehendaki. Inilah yang sebenarnya arti ketenangan hati. Gak ada lagi arti ketenangan hati yang lebih baik daripada ini. Inilah di mana Tuhan mau kita mendapat keteduhan dalam jiwa kita. Ketika kita menyadari bahwa melewati segala apapun kita hadapi, kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita melakukan apa yang dikehendaki, dan kita menjadi sama seperti apa yang dia mau. Tuhan berkati kita. Amin. Thank you, Pastor Wilson, pelajaran yang sangat indah ya pada hari ini ya teman-teman ya. Mengenai ketenangan hati, ketenangan jiwa,
ternyata itu kita bisa temukan di Alkitab ya, khususnya kita pelajari malam ini dari Mazmur 139 ya, tadi kita pelajari. Ini adalah ayat yang justru menjadi tempat perlindungan kita ya. Jadi terima kasih Pastor sudah mengingatkan kita untuk kita menyadari ya apa yang Tuhan kehendaki itu adalah yang kita kehendaki ya. Itulah sebenarnya yang menjadi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa ya. Jadi thank you Pastor. Oh ya, Pastor ada telepon ya, ada telepon jadi lagi angkat telepon. Mungkin dari teman-teman sambil menunggu Pastor ya, mungkin dari Kak Krista, dari Niu atau Baby, apakah ada pertanyaan ataupun mungkin ada hal yang ingin didiskusikan terkait topik kita malam hari ini? Aku sih jadi tadi sempat sih ada yang aku miss ya. Cuman tadi ada poin yang aku juga sadarin juga sih, yang aku juga setuju banget sama Pendeta Wilson. Kalau misalnya kita menyadari, maksudnya gini, aku sih lebih mikirnya kalau setiap permasalahan kita yang ada, sebenarnya kalau kita sadarin itu kayak ujian, biarpun judulnya kayak ujian hidup, tapi itu kayak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita kan, untuk kita bisa kayak kita bisa istilahnya kita bisa bukan tempa ya, istilahnya kita belajar lah ya gitu, supaya kita bisa naik level ya kan, karena kan kita kan pasti tujuannya untuk supaya karakter kita kan sama kayak bisa sama dengan Yesus gitu ya, itu kan supaya kita untuk nanti kita selamat gitu. Jadi kalau aku menarik cara aku memandang setiap masalah yang memang nggak selalu berhasil sih, tapi kalau aku tarik, iya ya, ini kan masalah sebenarnya bukannya karena kitanya mungkin let's say bodoh atau apa gitu ya, atau kita yang gagal, tapi sebenarnya ini semua terjadi karena ada satu reason gitu. Nah, mungkin itu juga yang kadang yang tadi aku stres banget gitu, aku bawa tarik ke situ, ke pemikiran kayak gitu, aku jadi kayak ya ngapain aku stres gitu, dan pada akhirnya fine aja gitu, dan ya tentunya dengan kita tetap bergumul berdoa sama Tuhan gitu, tapi stresnya tuh nggak kayak awal gitu. Jadi aku setuju banget gitu, untuk misalnya kan kita kan pasti soul rush ya, memang kalau kita bawa pikiran kita nggak terlalu ke inti masalahnya atau gimana, maksudnya ke permasalahannya, tapi kalau kita lihatnya dari sisi lain gitu ya, cara pandang yang berbeda kan, kayaknya itu bisa mengurangi stres sih gitu. Mungkin juga mungkin ini juga mungkin bisa jadi, maksudnya teman-teman juga mungkin bisa coba kali ya, mungkin itu sih sharing dari aku ya, biarpun tetap banyak bergumul juga sih, kadang lupa juga, aduh gitu, nyesel kemarin stres ternyata gitu doang, istilahnya kayak gitu. Itu sih mungkin yang aku terpikir yang mungkin bisa aku share sedikit pemikiranku tadi. Thank you. Thank you Kak Krista buat sharingnya ya. Wah. Mantap sekali. Jadi memang ini soul rest ini adalah hal-hal yang mungkin sebenarnya terjadi di diri kita semua ya, tapi kita kadang-kadang nggak sadari ya, atau kita mungkin lupa mengucap syukur. Jadi benar-benar ini perlu kita kembali lagi, kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dan kita juga benar-benar menyandarkan seluruh pergumulan kita kepada tangan Tuhan, supaya semua yang kita gumuli, semua yang kita khawatirkan itu kita serahkan kepada Tuhan ya. Dan lagi-lagi kembali ya, kita memang harus menyadari ya, apa yang Tuhan kehendaki adalah yang aku kehendaki. Jadi memang kita harus benar-benar harus mengikuti kehendak Tuhan pastinya ya. Thank you
Kak Krista, ada lagi mungkin yang ingin sharing atau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita boleh sambil menunggu Pastor mungkin masih ada telepon. Mungkin boleh pengumuman dulu Kak Krista. Kita share pengumuman untuk sahabat besok ya. Jadi teman-teman, pengumuman untuk besok adalah, see you minggu depan ya, di Bible Study kita lagi setiap hari Jumat. Jadi tetap semangat, kita tetap ikuti Bible Study kita secara rutin. Minggu depan kita ketemu lagi hari Jumat jam 8 malam ya. Dan juga besok ibadah sahabat TTPI dimulai jam 9 sampai jam 12. Ya anak-anak muda, jangan lupa kita join ke breakout room ya, di diskusi sekolah sahabat pemuda ya. Jam 9.20 sudah di breakout room ya, jadi jangan lewatkan supaya kita bisa diskusi bersama ya sekolah sahabat. Topiknya adalah sangat panas ya, topik sekolah sahabat kita pekan ini. Dan juga sampai ketemu di kebaktian PA besok sore ya, kita akan bergabung dengan Jemaat Jehovah Rafa atau JJR secara online. Untuk e-flyer dan broadcast message-nya akan di-share di grup ya nanti ya. Dan juga program reguler TTPI-nya kita punya kebaktian Rabu malam permintaan doa setiap hari Rabu ya, jam 19.30 malam. Demikian pengumuman yang disampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya boleh kita minta kesediaan Pastor Wilson untuk mendoakan doa tutup dan doa berkat buat kita. Apakah sudah available, Pastor?